Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa ada saat ini ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari yang spesial ini karena kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan inilah momen yang luar biasa. Tema firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada saudara pada pagi hari ini yaitu mengikut Yesus happy ending, saudara ya. Sekali lagi, mengikut Yesus happy ending. Firman Allah dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku, kita ingat bagaimana Tuhan dengan luar biasa, dia menutup pelayanannya, dan dia melakukannya dengan sangat luar biasa, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan, saya menyebutkan ini adalah sesuatu yang spektakuler, saudara. Dari sekian lama pelayanan Tuhan Yesus, ya, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita baca dalam firman Tuhan dalam Kisah Rasul 11, ya, kisah di mana murid-murid Yesus saat itu adalah momen-momen di mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Saya akan bacakan buat saudara. Kisah 9 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, perhatikan ayat ini. Saya cuma membayangkan pada waktu Yesus naik, ya, begitu banyak murid Yesus yang menyaksikannya, saksi matanya begitu banyak. Pada waktu Yesus naik ke surga, mereka terbengong-bengong melihat sampai mereka terus memandang ke langit dan harus disadarkan oleh malaikat, saudara. Yang ada juga saat itu dikatakan, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Mungkin entah berapa menit mereka menyaksikan awan, saking terpesonanya, spektakulernya bagaimana Yesus menyelesaikan tugasnya, pelayanannya di muka bumi dengan naik begitu luar biasa. Saudara bayangkan ya, kalau saat ini ada yang seperti itu pun di teknologi saat ini kita kagum, saudara. Kalau ada manusia yang tanpa peralatan naik ke langit dan hilang ditutup awan, itu sesuatu yang spektakuler, bukan? Sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya, saudara, Allah kita memang Allah yang luar biasa. Katakan amin ya. Saudara, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Oleh karena itu, di dalam firman Allah di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya." Ini adalah jejak yang Tuhan tinggalkan. Ada banyak hal yang kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus. Tetapi Yesus memulainya dari kelahiran hingga dia sampai kenaikannya, meninggalkan sebuah jejak, sebuah pola yang bisa kita pelajari, saudara. Jangan follow yang tidak happy ending, saudara. Firman Allah juga berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 14, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Saudaraku, mengapa kita harus ikut Tuhan? Karena Yesus mengakhirinya dengan happy ending. Saudara bisa bayangkan kalau itu sebuah kisah atau sebuah film yang kita ikuti, tetapi akhirnya hanya kematian. Akhirnya tidak ada sesuatu yang menarik. Karena apa? Karena mati sudah, saudara. Ya, jangan follow yang tidak happy end, saudara. Artis sehebat apapun, seterkenal apapun, followernya mungkin jutaan, viewernya di YouTube mungkin ratusan juta, saudara. Ketika dia mati, ya udah selesai, nggak happy end, ya nggak? Mungkin juga ada orang hebat, saintis yang hebat. Ketika dia mati, ya udah dia mati lagi terus tidak bangkit lagi, saudara. Jangan di follow. Ngapain, saudara? Firman Allah berkata, sia-sialah kepercayaan kamu. Kalau Tuhan Yesus hanya mati lalu tidak bangkit, berkata bahwa itu sia-sia. Firman Allah berkata, sia-sia apa yang kita percayai. Oleh karena itu kita bersuka cita pada hari ini, memperingati bagaimana Tuhan Yesus bangkit dan dia naik ke surga. Dia kembali ke rumah Bapa. Dia menyediakan rumah bagi kita di sana. Wow, betapa indah dan luar biasanya. Ikut Tuhan adalah sesuatu yang happy ending, saudara.
Oleh karena itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kepada setiap kita, mari ikutlah aku. Come follow me. Ketika kita mau ikut Tuhan, kita akan melihat sebuah pola yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Ya, ini yang saya mau bagikan kepada saudara semua, saudara. Ketika kita ingin mengikuti sesuatu, terutama sesuatu yang sangat-sangat penting, menyangkut keselamatan hidup kita, pastikan pola yang kita ikuti adalah pola yang happy ending, saudara. Kalau mungkin kita mengikuti yang lain, kalau nggak happy ending, ya paling hanya sekedarnya, saudara, seperlunya saja. Tetapi ketika kita mengikuti Yesus, kita tahu pola yang Dia kerjakan, jejak yang Dia tinggalkan, seperti firman Tuhan katakan, harus happy ending, saudara. Amin. Dari hal yang pertama, ada 8 pola hidup Yesus hingga sampai Dia kenaikan, saudara. Yang pertama dari pola apa? Kelahirannya, saudara. Ya, firman Allah dikatakan bahwa Yesus itu lahir dari kuasa Roh Kudus. Yesus bukan lahir dari benihnya Yusuf, bukan dari benih manusia, tetapi dari kuasa Roh Kudus. Itu pola yang pertama yang Yesus tinggalkan buat kita ikuti, saudara. Ya, oleh karena itu firman Allah berkata, kalau kita mau mengikuti apa yang Yesus lakukan hingga Dia naik ke surga, kita harus ikuti juga yang pertama. Kita mengalami kelahiran baru, saudara. Di dalam Yohanes 3 ayat 5-6, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini adalah pola pertama yang Yesus tinggalkan sebagai jejak. Ya, are you born again? Apa saudara lahir baru dari roh? Oleh karena itu, saudara, pastikan diri kita sama seperti Yesus, meninggalkan jejak yang pertama. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Kita juga harus dikandung oleh Roh Kudus. Ketika kita betul-betul mengalami kelahiran kembali, saudara akan merasakan cinta yang mula-mula, cinta Tuhan yang luar biasa. Saya gak heran, saudara, orang yang lahir baru itu doyannya berdoa, baca Alkitab, gak usah disuruh, gak usah dipaksa, gak usah dibujuk-bujuk. Dia akan mencari Tuhan dengan segenap hati. Dia akan mudah sekali meninggalkan dosanya. Itu adalah ciri-ciri orang yang lahir baru. Yang kedua, saudara, Yesus setelah Dia lahir, lalu Dia bertumbuh dewasa, dan Dia menghadapi yang namanya ketemu dengan Yohanes Pembaptis, Dia minta dibaptis. Demikian juga pengikut Yesus, kita harus mengikuti langkah yang kedua ini. Kita mau juga dibaptis, saudara. Di dalam Kisah 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Apa yang harus dilakukan? Tahap yang kedua. Kita kan pengennya nanti nih sampai kenaikan. Kita juga rindu dong ya mengalami kenaikan. Ikuti dulu langkah pertama. Langkah kedua yaitu baptisan air. Kalau saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan, engkau sudah yakin, kau terima Yesus dengan segenap hatimu. Langkah kedua, ikuti apa yang Yesus kerjakan. Dia juga mau dibaptis, saudara. Karena ini adalah hal yang penting. Kalau Yesus sendiri yang tidak berdosa saja mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Betapa pentingnya untuk kita juga mengikuti jejak Yesus. Kita mau mengikuti Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, perjalanannya masih banyak, saudara, sampai 8. Ini yang ketiga. Apa yang Yesus lakukan setelah Dia dibaptis? Saudara pasti ingat ya, di mana Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Saudaraku, yang ketiga ikut Yesus juga harus mengalami pencobaan, saudara. Harus mau diuji. Firman Allah dalam 1 Korintus 10 ayat 13a dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami masalah dalam hidupmu. Jangan heran, saudara, jangan kaget. Saya juga mengalami masa-masa pencobaan.
Saudara, hamba Tuhan manapun di dunia ini juga mengalami kok masa-masa percobaan. Hawa dan Adam, manusia pertama, juga dicobai. Mengapa? Yesus saja dicobai. Ini adalah bagian dari tahapan-tahapan mengikuti jejak Kristus. Kalau saudara dicobai, firman Allah berkata, berbahagialah saudara, orang yang dicobai. Ya, bahkan firman Allah dalam Korintus mengingatkan kita pencobaan yang kita alami saat ini, yang saudara mungkin alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ya, pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Katakan, tidak melebihi kekuatan saya. Amin. Artinya apa? Saya sanggup mengatasi percobaan ini. Di dalam pandemik ini, kita banyak mengalami masalah, bukan? Entah masalah ekonomi, masalah kesehatan, mungkin masalah-masalah lain dan dalam hidup kita dan keluarga kita. Ini adalah percobaan, saudara. Percayalah, pagi hari ini kalau Tuhan ingatkan, oh iya ya, saya sedang mengalami masa percobaan. Apa yang Yesus kerjakan di masa percobaan? Saya ingat sekali ketika saya masih kecil, ya remaja ya, menonton film Tuhan Yesus di padang gurun sedang dicobai iblis. Yesus selalu berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup oleh roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Di saat percobaan, di otaknya Tuhan Yesus, di pikiran Tuhan Yesus penuh dengan firman Allah, bukan? Oleh karena itu di dalam gereja kita ada grup-grup yang merenungkan firman Allah setiap hari. Tujuannya apa? Mempersiapkan diri saat kita menghadapi percobaan. Ini tidak bisa ditawar lagi. Banyak orang menganggap remeh untuk merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari tanpa bolong. Ya, menganggap remeh. Nggak usah lah, ngapain lah, nggak perlu lah merenungkan firman Tuhan, nggak perlu dah dicatat. Tetapi lihat saudara, orang-orang yang dengan setia sampai hari ini, bahkan sampai ribuan renungan tanpa bolong saudara. Luar biasa. Kenapa? Mereka sedang menabung kekuatan. Ketika ada masa yang nanti dicobai, firman Allah keluar dalam pikiran mereka secara otomatis. Itulah senjata yang Tuhan ingin kita miliki saat masa pencobaan. Ya, sudah ada 3 hal nih. Yang pertama, kelahiran baru. Yang kedua, tadi adalah dibaptis. Yang ketiga, juga mengalami masa percobaan. Yang berikutnya apa saudara? Yang keempat, mengikuti Yesus juga kita harus melayani saudara. Tuhan Yesus setelah dicobai, dia menjadi pemenang. Dia menjadi luar biasa karena firman Tuhan yang ada di dalam hidupnya saudara. Setelah itu dia melayani. Dia melayani banyak orang. Dia melayani orang yang sakit. Dia melayani orang yang kesulitan. Melayani orang-orang yang sedang terikat saudara. Roma 12 ayat 7 berkata, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Gereja Tuhan, saya dan saudara juga harus melayani. Ini bukan tugas hanya para pendeta saudara. Ini juga tugas saudara. Setiap saudara yang mau mengikuti Yesus, kan mau ikuti Yesus, ikuti saja apa yang Yesus kerjakan. Melayanilah saudara. Kalau saudara sudah banyak merenungkan firman Tuhan dan saudara terbeban, saya mau melayani. Saudara bisa sampaikan kerinduan saudara kepada leader saudara, kepada pemimpin saudara. Saya mau melayani. Nanti saudara akan dilihat potensinya di mana. Ada yang mengajar, ada yang mungkin bermain musik, ada yang mungkin bernyanyi, ada yang mungkin menasihati, menjadi counselor, ada yang pendoa syafaat. Mari saudara, kita ikutin saja apa yang Tuhan mau kerjakan. Ingat saudara, ketika kita mau melayani Tuhan, kita bukan sedang ingin sok-sokan, pamer-pamer. Tapi tujuan dalam hati kita adalah karena kita mau mengikuti jejak Tuhan Yesus. Yang keempat ini saudara, Yesus melayani, aku juga mau melayani. Yesus memberi, aku juga mau memberi. Amin saudara. Mari kita melayani Tuhan dengan berbagai hal saudara. Tidak hanya yang ada di panggung gereja ya, tapi juga banyak sekali pelayanan. Ada yang suka melayani orang-orang yang sakit, ya besuk, ya kadang-kadang melayani orang yang sedang mengalami kesulitan ya, mendoakannya. Itu juga pelayanan yang luar biasa. Lalu yang berikutnya, jejak yang Yesus tinggalkan, yang kelima ya, Yesus mengalami juga disalib. Dia harus pikul salib saudara. Setelah dia melayani saudara, ada bagian-bagian di mana dia harus menanggung dosa manusia. Dia harus memikul salib.
Bagaimana dengan pengikut Tuhan? Apa pengikut Tuhan gak mau? Udah Tuhan, saya cukup sampai pelayanan aja, saya gak mau ikut yang berikutnya. Karena ini pikul salib gak enak, betul gak saudara? Tetapi firman Tuhan berkata dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ketika kita memutuskan mau ikut Tuhan, saudara, kita harus namanya pikul salib, menyangkal diri setiap hari. Bukan seminggu sekali ya, apalagi sebulan sekali gitu loh. Ini adalah wajib, sesuatu yang tidak enak memang, sesuatu yang tidak nyaman buat kedagingan kita. Ya, mungkin harus berdoa, saudara, harus melayani Tuhan. Kadang saya juga males, saudara. Kadang tubuh ini udah pengennya istirahat, pengennya udahlah gitu ya, tidak perlu lagi melayani. Saya ingin memikirkan diri sendiri. Tetapi saudara, ketika kita mau mengikut Tuhan, jejak Tuhan ini saudara, kita harus mau pikul salib setiap hari. Ya, kita merenungkan firman Tuhan itu kadang-kadang kan males saudara, pengennya bolong. Kalau udah bolong kita nggak mau ditegur, maunya apa? Maunya ya udah semau-maunya sendiri. Tetapi kalau kita mau ikut Tuhan, ikuti semuanya. Suatu kali saya merenungkan firman Tuhan. Kenapa kalau kita perjamuan suci ya, kita ada anggur, ada roti saudara. Ada roti gambaran tubuh Kristus ya, dagingnya Tuhan ya, yang anggur gambaran darah Kristus, saudara. Kalau kita, bener nggak? Kalau kita mau makan nih sebagai gambaran saja, kita tuh kan maunya dagingnya aja, saudara. Bener nggak? Saya mau dagingnya aja. Gambaran dari apa? Maunya enaknya aja, gitu. Ketika kita mau cuma ambil dagingnya saja, maka akibatnya apa, saudara? Kita tidak mau ngambil yang susahnya. Tetapi ikut Tuhan tidak bisa seperti itu. Ada roti, ada juga darah. Ketika kita mau ikut Tuhan, kita harus ingat, gak bisa ambil dagingnya saja, bagian enaknya saja, saudara. Kita juga harus mengambil, meminum anggur, gambaran darah Yesus. Aku juga mau menderita. Aku juga mau siap untuk menyalibkan keinginan-keinginan daging kita. Amin, saudara. Sampai tahap yang kelima ini, saudara. Saudara masih mau ikut Tuhan tidak? Ya, mulai mikir-mikir ya. Tapi saudara coba pikirkan ya. Kalau misalnya ada alternatif lain, ada nggak yang bisa seperti Yesus? Yang saudara yakin saudara mau ikutin seperti Yesus? Anggaplah nabi-nabi hebat yang ada di dunia ini. Saudara bisa sebut banyak nabi-nabi hebat, orang-orang baik selama hidup mereka. Di mana mereka sekarang? Apakah mereka naik ke surga? Atau mereka hanya selesai di batu nisan? Kita tahu semuanya selesainya di batu nisan. Karena hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Gimana caranya, saudara? Kalau cuma hanya Yesus yang bisa melakukannya. Dan Yesus berkata, ikutlah aku. Saya memutuskan untuk ikut Tuhan. Amin, saudara. Yang keenam, setelah Yesus pikul salib, dia juga harus mengalami kematian. Pengikut Yesus juga harus mengalami kematian, saudara. Ya, sekali lagi, tidak ngambil hanya dagingnya, tapi juga ambil darahnya, saudara. Tidak hanya ambil enaknya, tapi juga mau menderita bersama Tuhan. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, saudara. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudaraku, kalau kita mau ikut Tuhan, memang kita harus mematikan keinginan duniawi kita. Apa sih enaknya keinginan duniawi, saudara? Mengapa Tuhan ingin kita mati terhadap keinginan duniawi, keinginan daging kita, saudara? Karena ini membawa maut. Ini membawa kematian. Ini membawa kepada kesengsaraan, kepada hidup yang hancur. Kita lihat anak yang terhilang dalam Lukas. Kitab Lukas, anak bungsu ini. Dia memilih sepertinya enak gitu loh. Sepertinya free ya. Ada orang katanya free sex ya. Waduh, sepertinya bebas, itu enak ya.
Tetapi lihatlah akhirnya. Akhirnya kebanyakan adalah hanya kesia-siaan, penyesalan. Oleh karena itu saudara, ikuti Yesus. Kalau Yesus mati di kayu salib, mari kita juga mau mematikan keinginan daging kita. Saya sadar di sini saya bersyukur dengan leaders yang hebat-hebat ya, dengan pelayan-pelayan yang luar biasa. Kadang-kadang mengikuti banyak sekali pertemuan training, banyak sekali mengikuti acara mungkin doa maupun online maupun melalui Zoom ya. Kadang-kadang saya tahu lelah habis pulang kerja ya, mungkin kerja udah sebagian, banyak yang sudah kerja onsite ya, sudah offline ya, kerja normal. Mereka tetap mau mematikan keinginan daging. Mereka ikut training, mereka mau diajar, setia dalam pengajaran. Bahkan sampai kadang larut malam. Ya bersyukur melalui teknologi kita lebih mudah saat ini ya. Tidak perlu kena macet, kita hanya di rumah, kita belajar di rumah. Tetapi ini adalah bagian di mana kita mau mematikan keinginan daging saudara. Nggak mau seenaknya dewe, amin ya. Ikut Tuhan itu harus apa? Roti dan anggur. Ingat itu saudara ya. Nggak cuma roti, daging-dagingnya saja, tetapi juga mau darah Yesus. Mau mengalami penderitaan. Yang ketujuh ya. Ini udah bagian yang seru saudara. Yesus sudah bangkit, amin. Pengikut Yesus juga mengalami kebangkitan. Ingat ya, pengikut Yesus. Yang mengikuti Yesus dari apa? Dari proses kelahirannya sampai kematiannya baru dia mengalami kebangkitan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudaraku, ini hanya berlaku untuk orang-orang yang ikut dari yang pertama sampai yang ke-6, saudara. Ketika kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita ikut setiap bagiannya, bukannya sebagian. Oleh karena itu Tuhan berkata, yang mati dalam Kristus akan bangkit. Amin. Luar biasa saudara. Nanti kita akan melihat orang-orang dalam Tuhan tidak akan dikecewakan saudara. Kita tidak akan selamanya ada di kematian. Tidak hanya selalu ada di dalam apa? Lembah maut. Tapi kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada harapan yang luar biasa. Jadi nanti kita bertemu dengan orang-orang yang sudah mungkin orang tua kita yang sudah dipanggil Tuhan, kita akan bertemu kembali dengan mereka. Orang-orang kita kasih, kita akan bertemu dengan mereka, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada janji kebangkitan. Itu hanya berlaku untuk yang ikut Tuhan. Dari perjalanan yang pertama hingga perjalanan yang ke-6. Bahkan sampai yang ke-7 ini, saudara, mengalami kebangkitan. Haleluya. Dan yang ke-8, yang terakhir, saudaraku, apa yang kita akan alami juga, saudara? Pengikut Yesus juga akan mengalami kenaikan di atas awan. Ini yang kita peringati hari ini saudara. Ayatnya ada di mana? Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wow, happy ending bukan? Ini happy ending luar biasa. Saya cuma gak ngebayangin gitu ya saudara. Di zaman murid-murid Yesus ribuan tahun yang lalu, Yesus sudah menunjukkan teknologi apa gitu sampai bisa terbang ke langit dengan tubuh yang luar biasa, bisa tembus tembok. Betapa dahsyatnya saat itu saudara. Sampai saat ini pun tidak ada yang bisa menemukan teknologi seperti itu saudara. Tidak ada yang bisa melawan gravitasi. Tetapi Yesus berkata, kalau kita ikut Tuhan dari perjalanan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai ke 8 Tuhan berjanji. Ini endingnya seperti ini. Amin. Endingnya akan happy end, saudara. Endingnya akan penuh dengan spektakuler, saudara. Kita akan naik di atas awan. Bersama mungkin jutaan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka tidak akan pernah menyesal ikut Tuhan. Mereka sungguh-sungguh, mereka mau pikul salib, mereka bisa mau mematikan keinginan daging mereka. Mereka akan berbahagia, saudara. Saya bersyukur kalau saya bersama dengan saudara di momen yang indah itu, saudara. Aduh, itu momen yang tidak terkatakan. Momen yang sungguh-sungguh sangat agung, saudara.
di mana kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya, saudara. Hidup dalam kekekalan. Orang-orang yang ikut Tuhan saja yang bisa mengalami ini. Jika hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, yuk kita ingat, bukan hanya naiknya saja yang kita ingat, tetapi proses, jejak yang Tuhan tinggalkan. Ingat apa yang Tuhan katakan, apa? Follow me, ikutlah aku. Karena kita sudah tahu ujungnya, yang kita ikuti siapa, bagaimana akhirnya hidup kita. Saya percaya, saudara, jejak yang Tuhan tinggalkan itu membuat kita kuat di saat-saat kita menghadapi kesulitan. Mulai step by step ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan tinggalkan imanmu, tetap percaya, ikut Yesus sungguh-sungguh. Walaupun kau harus pikul salib setiap hari, engkau harus mematikan keinginan dagingmu, engkau harus memaksakan kadang dirimu untuk berdoa, bersyafaat, berdoa. Ya, besok hari kita akan mulai ada doa 10 hari. Ya, saudara bisa ambil jam doa saudara, setiap hari ambil 30 menit masing-masing di rumah saudara masing-masing. Komitmen saudara 10 hari, dan saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya setiap kali kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ada kekuatan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada pewahyuan yang Tuhan kasih buat kita untuk kita bisa sungguh-sungguh kuat, saudara, menghadapi masa-masa sulit. Nanti di hari yang terakhir kita akan bertemu secara online, saudara, berdoa bersama-sama. Dan saya percaya saudara yang belum penuh Roh Kudus akan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Mari saudaraku, saat ini, saat kita ada di hari yang luar biasa ini, kita mengingat suatu hari nanti kita akan bersama-sama Tuhan di awan-awan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau ikut Engkau, karena akhir dari hidup kami yang mengikuti Engkau jelas pasti Engkau sudah menang atas maut, Engkau naik ke surga, dan kami percaya jejak yang Engkau tinggalkan untuk kami ikuti begitu jelas Tuhan. Dan kami yakin kalau kami sungguh-sungguh Tuhan mencari Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Materaikan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.